Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Asyibi, keturunan juru kunci ke-7 dari darah daging ke-9. Umur saya sudah 64 tahun. Kelahiran tanggal 27 bulan 6 tahun 60. Posisi saya sebagai juru kunci keturunan ke-7. Nama saya Asyibi. Asyibi dari asli keturunan dari Lebak Siu Kidul, RT 1 RW 1. Keturunan saya semenjak Mbah Lamalip sampai sekarang. Ya, masalah Rebo Pungkasan itu tradisi Rebo Pungkasan itu memang sudah ratusan tahun semenjak Rasulullah sampai sekarang. Tapi setelah keluarga saya sebagai juru kunci, berarti mulai ada Rebo Pungkasan yang ramenya di Gunung Tanjung, berarti setelah juru kunci pertama Dede Mukhtar sampai sekarang. Jadi ramenya ke Gunung Tanjung itu tahun 1064 sampai sekarang. Gitu ya. Kalau masalah urutan berarti awalnya memang di sini itu makam ya asli Mbah Tumenggung Borokso. Mbah Tumenggung Borokso adalah Bupati Kendal pertama. Beliau itu meninggal sekarang besok bulan Mulut, pas tinggal 13 hari lagi bulan Mulut Minggu Kliwon, berarti holnya yang ke-382 insya Allah. Terus acara di sini, jadi tradisinya di sini di Gunung Tanjung itu ada 2 makam. Makamnya Mbah Syekh Maulana Mahribi sama Mbah Tanjung Sari. Gitu. Jadi Mbah juru kunci kalau banyak tamu itu naik pasti minta ke Gunung Tanjung. Gitu. Jadi mulai ada Rebo Pungkasan mulai rame sampai sekarang itu mulai tahun 1964. Urutan ritual. Jadi ritual ya di sini biasa malam. Kalau dulu, sekarang kan sekarang banyak kendaraan ya istilahnya. Jadi nanti ada datang. Jadi di sini ngaji, nanti kirim doa di sini di tempatnya Mbah Gusti Pangeran Trondol sama Mbah Tumenggung Borokso. Terus besoknya acaranya besok habis sholat subuh kita selaku juru kunci sama tamu ke Gunung Tanjung, ke makamnya Syekh Maulana Mahribi sama Tanjung Sari. Terus di sana ya kirim doa sambil selamatan, tolak bala lah, kata tolak bala. Jadi selamatan tolak bala di sana. Di sini juga di Lebak Siu itu setiap Rebo Pungkasan ya ada tolak bala di musola, di masjid gitu. Tapi kalau kalau saya tipulnya di Gunung Tanjung situ. Karena nanti setelah yang pertama itu sambil selamatan, disusul dari pagi sampai sore gitu. Jadi saya kadang-kadang pulang jam 4:30. Tapi kalau itu saja masih ada pengunjung yang di bawah, saya tetap pulang karena capek gitu. Ritualnya yang menjadi pendukung Rebo Pungkasan itu apa aja?
ritual di Rabu Pungkasan? Ya itu kirim doa ngaji bersama, iya sama ritualnya itu kirim doa. Nah, istilahnya ngaji di sana, saya sebagai juru kunci, istilahnya sebagai imamnya, sebagai pertama nanti ya sanak-sanak keluarga itu datang dari mana saja, dari Brebes, dari Kerawang, dari Semarang, juga dari mana saja yang naik ke Gunung Tanjung. Rabu Pungkasan adalah Rabu terakhir di bulan Safar, karena Rabu Pungkasan itu Allah menurunkan bala atau penyakit itu beribu-ribu penyakit. Itu makanya di Rabu Pungkasan disunahkan itu kalau malam itu malam nanti itu sholat 4 rakaat, istilahnya untuk menghilangkan balaan itu. Terus paginya habis sholat subuh di musola ada selamatan ya tolak bala. Terus kalau saya selaku juru kunci poolnya di atas, jadi saya nggak ngikut ke musola. Jadi musola ada sendiri, kalau saya di Gunung Tanjung sana. Kalau Mbak Trondol itu jelas kalau di pimpinan itu paling atas. Baforokso berarti nomor kedua, terus ketiga Batavia, terus yang lain itu ya termasuk anak dikatakan anak buahnya atau bagaimana. Kalau berarti Mbak Tanjung Sari sama Syekh Maulana Maribi, ya anak buahnya Mbak Gusti Pangeran Trondol, Mbah Tumenggung Borokso. Katakan bukan murid ya, karena kan sama-sama itu ya. Bukan murid karena di sini nggak punya murid. Istilahnya ya sesama anak buah, berarti kan bagaimana kedatang sini musyawarah bagaimana gitu. Jadi zaman dulu bukan murid. Mantra khususnya ya cuma satu, itu baca istighfar, sholawat Nabi, sama doa sapu jagat. Itu ya khususnya. Jadi kalau sapu jagat kan doa segala doa, intinya keselamatan gitu. Jadi yang untuk yang lain ya banyak. Jadi yang inti karena Bapak mengatakan yang inti, jadi istighfar, sholawat Nabi, sama doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang inti. Karena minta keselamatan. Ya maknanya itu menolak penyakit bala, karena di bulan puasa itu di bulan Safar Rabu Pungkasan itu Allah menurunkan beribu-ribu bala atau penyakit. Jadi supaya kita tidak kena bala atau penyakit, ya banyak-banyaklah doa-doa itu, syukur sambil sholat hajat kan gitu, sholat sunnah maksudnya gitu di bulan Safar. Yang inti ya baca istighfar, sholawat Nabi, sama doa sapu jagat. Alhamdulillah untuk pengaruh ya, untuk pengaruh Rabu Pungkasan ya banyak. Satu, masyarakat Lebak Siu, khususnya Lebak Sukidul, wabil khusus Lebak Sulor, dan di mana saja itu menambah penghasilan. Karena sebelum Rabu Pungkasan sudah ada yang jualan itu, jadi setengah bulan sebelum Rabu Pungkasan itu sudah ada orang jualan, jadi ada pemasukan istilahnya untuk ekonomi itu. Jadi ya begitu, untuk ada penambahan penghasilan gitu. Ibarat kata Rabu Pungkasan sehari tapi dimakan 1 tahun, nanti ketemu lagi Rabu Pungkasan yang akan datang gitu. Itu barokahnya gitu, sehari untuk 1 tahun.
itu dari pola pewarisan Rebo Pungkasan khususnya untuk juru kunci sini. dan umum. Kalau di sini nanti pewarisannya bergantian juru kunci. Kalau kayak seperti saya, mungkin saya sudah sepuh ya, sudah umur 60 tahun. Jadi saya sebagai juru kunci sudah mempersiapkan anak saya keturunannya. Terus untuk masyarakat ya begitu. Jadi alhamdulillah ada pemasukan, ada penambahan. Perlengkapan ya, maksudnya persiapan. Pungkasan berarti persiapannya kalau dari sini ya sebelum Rebo Pungkasan minggunya itu kan dari saya sebagai juru kunci bersih-bersih di Gunung Tanjung full. Jadi bersih-bersih, alhamdulillah dibantu sama 407 tentara itu. Jadi personil 407 itu membantu di sana bersih-bersih. Terus nanti persiapan diberesi, barangkali di makam itu tempatnya pagarnya rusak. Jadi pembetulan. Alhamdulillah tahun ini masih sehat. Insya Allah tahun depan ganti pagar. Persiapannya itu. Terus untuk persiapan paginya ya seperti ini. Berarti persiapannya ya untuk ritual-ritual itu yang tadi saya jelaskan. Tadi ada ya ritual lah, katakan mau ngaji bersama di sana, pengunjung yang mau datang ke sana ya tujuannya ya minta doa restunya leluhur, Allah yang mengabulkan barangkali Allah ya gitu. Jadi kita ikhtiar gitu mendoakan, dan apa yang diminta ya tergantung. Semuanya Allah. Jadi persiapan selaku juru kunci khususnya ya persiapan ke Gunung Tanjung akan ini ya berarti kan Rebo Pungkasan. Ya gitu habis bersih-bersih itu minggunya, karena Sabtunya berarti karena Rebonya mau datang, terus dibantu 407 TNI 407, terus persiapan istirahat, terus malam Rebo Pungkasannya ya kita siap persiapan bikin sajen lah, terus terang aja bikin sajen istilahnya daharannya leluhur, karena harus ya gimana nantinya gitu. Jadi persiapan dari keluarga bahkan dari tetangga juga ikut istilahnya ikut rame-rame gitu. Ada yang bikin tumpeng, ada yang bikin tumpeng putih, ya bermacam-macam tumpeng. Katanya tumpeng punar, kuning, tumpeng bogana, tumpeng putih, termasuk ada kolak gedang raja. Istilahnya ada persiapan untuk besoknya berangkat habis sholat subuh ke sana. Setelah ke sana itu nanti nyampe di sana daharan atau sajennya leluhur disiapkan, nanti ngaji bersama. Istilahnya doa bersama yang mimpin saya selaku juru kunci itu. Terus doa sampai selesai. Kalau awal itu lama karena ya habis setengah jam lebih. Karena laporan gitu ya. Saya ini Mbak begini. Jadi nanti keduanya ya juga ya 1/4 jam atau gimana. Nanti tergantung. Jadi gitu, tergantung nanti kalau sudah siang jam 10 itu harus dikurangi maksudnya ya gitu. Karena nunggu yang banyak di luar, nunggu banyak. Jadi harus bagaimana kita menyikapinya selaku juru kunci itu. Terus sampai kadang-kadang kalau sampai 41 kali ngajinya, maksudnya sampai 41 kirim doanya situ. Tergantung nanti kadang setelah jam 4 asar kan, jam 4 asar dari sana dengar asar, kira-kira jam 4 mulai persiapan penutupan doa. Jadi kan tadi di awal, sekarang nutup, jadi pamitan karo leluhur, terima kasih lah katakan gitu. Jadi pamitan kita sebagai juru kunci dan yang lain yang pendukung dan yang kesini moga-moga selamat semuanya, Allah
gitu. Jadi sampai jam 4 tata-tata jam 5, tengah 5 sudah mulai turun. Itu saja pengunjung ada yang masih ada yang banyak naik. Terus kalau yang ngerti, Mbah saya mau ngaji ke gimana, kok sudah turun, ya silahkan naik, mungkin bisa sendirian akhirnya. Jadi nanti kalau sudah saya turun, jadi doanya nafsi-nafsi, jadi sendiri-sendiri. Saya nggak mimpin gitu. Tapi kalau dari pagi pembukaan sampai penutupan yang mimpin saya, selaku juru kunci keturunan gitu. Artinya tumpeng punar, apa artinya tumpeng bogana, apa artinya, kan gitu. Kan maksudnya ada maknanya ya. Jadi saya terangkan untuk punar itu jelas, untuk segalanya. Artinya ya untuk keselamatan, untuk keberkahan, untuk segalanya, untuk yang lain. Untuk bogana itu artinya itu, bogana itu kan tumpeng putih, di dalamnya ada lauknya. Artinya sugestinya itu kan dibuka, ada lauknya, buka rezeki lah katakan. Jadi artinya buka rezeki, niat isunya gitu, buka rezeki atau buka. Kita umumnya habis bagaimana tasyakuran, umumnya ya dibuka. Jadi biar berkah barokah lah intinya. Terus untuk tumpeng putih ya untuk keselamatan, itu untuk biar ya bersih lah katanya. Putih kan artinya bersih, putih. Jadi kita ya mudah-mudahan termasuk orang yang ya walaupun tidak sepenuhnya bersih, artinya ada pembersihan diri kan gitu. Untuk yang ada kupat baratan, itu termasuk kupat baratan kan terbuat dari daun bambu. Itu namanya kupat baratan, artinya kawura buarat angin. Jadi tadi kan yang namanya Rebo Pungkasan kan Allah menurunkan beribu bala, artinya beribu penyakit. Tolak ditolak artinya biar kita itu enggak kejatuhan penyakit gitu, biar selamat. Doanya kan tadi sudah ditanyakan, doa yang khusus untuk keselamatan ya istighfar, sholawat Nabi, sama doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jelas. Doa sapu jagat kan artinya banyak. Intinya satu-satunya inti ya selamatan, karena doa selamat. Kita selamat dunia akhirat kan gitu. Bapak menanyakan tumpeng, bawa sajalah katakan daharan tumpeng dan sebagainya, itu dari sini persiapan nanti pagi-pagi di bawah sana. Di sana nanti kita suguhkan ya sambil maksudnya ya ditaruh di tempat sana, terus kita ngaji, yaitu setelah habis ngaji kita makan bersama. Tujuan utama biar selamat. Jadi inti yang utama, karena fokus inti kan Rebo Pungkasan. Karena Rebo Pungkasan itu di bulan Safar, di akhir bulan Rebo itu yang akhir, itu Allah menurunkan beribu-ribu bala atau penyakit. Inti utamanya yaitu supaya selamat, gitu aja. Selamat dunia, selamat akhiratnya nanti. Kalau masalah kostum bebas, tidak harus pakai ini. Saya seperti ini, juru kunci seperti. Jadi ya yang namanya juru kunci harus begini. Bagaimana ya gitu. Yang lain boleh. Jadi pendukungnya boleh pakai ini. Ya seperti kostum yang ke sana itu hitam. Itu pakaiannya kalau pakainya hitam itu, jadi hitam begitu. Jadi bajunya hitam. Ya hitam itu memang kostum yang ngikutin itu leluhur kita. Kalau yang hitam jadi hitam. Karena kalau putih kita ya gimana? Kadang-kadang ya putih. Jadi sewaktu-waktu putih, tapi ya kebesarannya hitam.
Syekh Maulana Maghribi kalau kebesarannya itu muslim, artinya pakaian itu seleba putih. Itu kalau Syekh Maulana Maghribi. Jadi tokohnya ya penyiar agama Islam, terus pejuang, terus ya orang-orang muslim bagaimana, kan gitu ya. Jadi muslim. Tapi kalau kebesarannya Mbah Tanjung Sari itu kayak TNI lah, katakan bajunya itu ya pejuang, jelas bajunya kalau tahu itu, kalau tahu besarannya itu pakai baju TNI, itu TNI gitu ya, pakai kadang-kadang hijaunya hijau muda itu, terus pakainya itu kuda. Jadi kalau naik turun pakai kudanya dua, kadang-kadang dua, kudanya merah tua itu, terus satunya abu-abu gitu, besar sekali. Itu kebesaran Mbah Tanjung Sari. Intinya pejuang dan TNI gitu. Jadi makanya dari 407 itu setiap minggu Kliwon ikut bersih-bersih ke makam Gunung Tanjung. Wah itu. Iya, sebagai harapan kita sebagai juru kunci, ya mudah-mudahan khusus, alhamdulillah dari dinas kabupaten sangat amat respon, dan kita selalu didukung bagaimana, alhamdulillah itu ada ibu, alhamdulillah. Terus ini apalagi tahun kemarin tahun 2002 dari ada penelitian dari Jogja, alhamdulillah sampai jadi dibukukan. Sekarang katanya dari Dinas Provinsi Jawa Tengah Semarang, alhamdulillah. Harapan saya sebagai juru kunci ya mudah-mudahan semakin baik, semakin maju, semakin aman dan semakin rame. Mudah-mudahan dukungan dari dinas ya silahkan, mudah-mudahan harapannya itu. Kita sebagai juru kunci pribadi, saya terus terang keturunan ke-9 dari Lamalip, Barus Bayan, sama Yuda. Terus juru kunci pertama Dede Mukhtar. Sampai sekarang saya sebagai juru kunci ke-7. Insya Allah saya sudah selaku orang tua, karena umur sudah cukup 64, saya mulai persiapan untuk generasi juru kunci keturunan ke-8. Anak saya Muhammad Mastur. Insya Allah mudah-mudahan sementara saya kasih panjang umur, saya masih senang artinya ketemu sama sanak-sanak, mudah-mudahan berkah barokah. Yang utama saya terima kasih dari Dinas Provinsi, wabil khusus dari Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kedepannya Rebo Pungkasan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tumpeng dan yang lain itu yang buat jelas untuk itu keluarga juru kunci dan yang lain. Jadi nanti tumpengnya ada yang dibawa musola, dan yang utama itu nanti dibawa ke Gunung Tanjung. Yang bawa itu ya tamu dan yang dari sini yang mau ke sana. Mulai masak-masak itu jam 2. Jam 2 itu pada yang masak itu bangun terus masak, nanti masak-masak untuk persiapan untuk berangkat ke Gunung Tanjung, dan yang musola juga ada nanti. Yang untuk naik khusus nanti ya tumpengnya 1 untuk khusus itu punar pul, tapi yang untuk musola itu ada yang nasi tumpeng bogana, tumpeng putih, dan tumpeng yang lain. Nanti di musola sini, insya Allah nanti bersama-sama sama warga musola. Jadi di situ nanti berbaur habis sholat subuh.
gitu. Kalau saya selaku juru kunci, krunya langsung habis sholat subuh naik, jadi nggak ikut ke musola itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mastur. Saya anak dari Bapak Asipi, juru kunci makam Mbah Gusti Pangeran Trondol dan Mbah Tumenggung Borokso Keberkahan Lebak Sukidul RT 1 RW 1. Umur saya sekarang menginjak 45 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya diberikan amanah oleh Bapak saya, Bapak Asipi. Saya di sini sebagai pembantu lah ya, pembantu dari Bapak Asipi untuk melancarkan acara dari mulai Rabu Pungkasan, acara malam rolasan, dan acara malam hall Mbah Gusti Pangeran Trondol Mbah Tumenggung Borokso. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai sekarang saya masih dipercaya oleh Bapak saya. Ya, saya sangat mendukung sekali dengan adanya acara Rabu Pungkasan ini untuk mengingat kembali kejadian-kejadian atau riwayat masa lalu dari leluhur-leluhur kita yang dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah tradisi Rabu Pungkasan masih dilaksanakan, dan di situ kita bisa melihat sejarah dulu waktu para waliullah lah ya, para leluhur kita yang berada di wilayah Lebak Sukidul ini, Lebak Sulor. Dulu di atas di Bukit Citanjung itu ada Mbah Syekh Maulana Mahribi dan Mbah Tanjung Sari. Beliau niku orang-orang soleh, bisa dikatakan waliullah, karena sejarah beliau itu sangat-sangat dikenang. Di situ di puncak Gunung Tanjung itu, Bukit Citanjung itu, beliau itu selalu mengijazahkan keilmuannya kepada murid-muridnya sewaktu dalam peperangan. Jadi tempat di Bukit Citanjung itu tempat pengijazahan ilmu. Di situ semua murid-muridnya, masyarakat itu dikasih ilmu di situ. Jadi kalau seandainya kita mengingat kembali, mengenang kembali sejarah tersebut, kita bisa mengambil apa-apa yang telah dilakukan oleh beliau gitu. Jadi seumpamanya kalau kita ke sana, naik ke Gunung Tanjung ke sana, kita bisa bertawasul sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ tempatnya memang tempat untuk berdoa. Tempat berdoa, ya berdoa itu di mana aja, tapi yang jelas di situ tempatnya orang-orang soleh begitu. Terima kasih. Dalam kegiatan Rabu Pungkasan ini ya pasti banyak kendala ya. Satu, kendala di perjalanannya kan sangat jauh, terus tanjakannya itu lumayan lah ya, boleh dikatakan orang-orang tua kalau ke sana juga fisiknya harus kuat gitu. Kendalanya kayaknya seperti itu. Jadi untuk kendala-kendala lain sementara ini belum ada gitu. Acara Rabu Pungkasan ini menurut pendapat saya memang bagus, perlu dilestarikan. Di samping kita mengingat sejarah-sejarah dahulu, kita juga bisa untuk menimba ilmu. Dalam arti kita di sana itu kita bisa menghayati lah ya. Oh dulu di atas tuh seperti ini. Jadi kita tahu, kita nggak sembarangan lah gitu. Dalam kita berziarah juga kita lebih berhati-hati lagi. Yang jelas acara Rabu Pungkasan ini perlu sekali untuk dilestarikan. Seperti itu. Ya, harapan saya semoga di acara Rabu Pungkasan ini selalu diadakan setiap tahunnya, setiap bulan Sapar, Rabu terakhir. Karena mengingat sejarah itu penting. Jadi pendapat saya, harapan saya semoga masyarakat Desa Lebak Sukidul, Lebak Sulor dan sekitarnya selalu mendukung dengan adanya acara Rabu Pungkasan ini. Berarti beliau-beliau itu menghargai dan menghormati leluhur-leluhur kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ahrudin.
usia 56 tahun, jabatan Kepala Desa Lebak Sukidul. Adapun alamat lengkap saya adalah RT 03 RW 02 Desa Lebak Sukidul, Kecamatan Lebak Siuk, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Rabu Pungkasan, sepengetahuan saya itu ada dua pemahaman dari sudut agama dan tradisi. Kalau sudut agama itu adalah bulan Safar itu, Rabu Pungkasan itu adalah rebo terakhir di bulan Safar, yang mana menurut sejarah itu adalah puncak sakitnya Rasulullah SAW. Maka di rebo terakhir bulan Safar itu diusahakan memperbanyak selamatan. Selamatan itu kalau di sini biasanya di Lebak Sukidul khususnya adalah masing-masing musola itu buat tumpeng atau ponggol. Kalau bahasa yang umum saya nggak tahu ini, kalau bahasa Lebak Sukidul itu kayak gitu, tumpeng atau ponggol, nanti dibawa ke musola, kemudian pemimpin ataupun imam musola itu memanjatkan doa tolak bala. Tolak bala itu menghindari bala, menghindari musibah. Nah, itu. Tapi ada suatu hal yang unik, khususnya di Lebak Sukidul dan Lebak Sulor itu, Rabu Pungkasan itu sekarang ada keramaian itu nanti dipusatkan di Lebak Sulor, yang sekarang tepatnya diawali di patung GBN. Di sana ada monumen, kemudian masyarakat nanti bergerak menuju ke perbukitan yang di sana disebut Bukit Sitanjung, atau di sini terkenalnya Gunung Tanjung. Cuma di perjalanan pergeseran waktu itu ada semacam perubahan konsep ataupun kegiatan masyarakat. Dulu kalau dianggap selesai ataupun dianggap menyelenggarakan Rabu Pungkasan itu apabila sudah datang ke Bukit Sitanjung. Tapi sekarang malah berubah nih, Rabu Pungkasan itu identik dengan pasar malam. Didatangkanlah oleh panitia pedagang-pedagang di sekitaran jalan menuju Bukit Sitanjung. Kemudian juga datangan juga undar dan macam-macam lah, yang apa dulu kan betul ya, undar sama ya, undar pasar malam lah gitu. Padahal dulu nggak begitu. Nah, ini kemungkinan yang pertama itu pengelola atau panitia itu kurang inisiatif dalam hal ini. Jadi ketertarikan masyarakat sekarang itu nilai religinya sudah punah di situ. Berarti hanya sebatas belanja-belanja makanan ataupun mainan anak-anak, kemudian menikmati suasana orang dagang, udah selesai. Maka aku pengen sekali kegiatan yang dulu ada nilai religinya itu dikembalikan lagi asal muasalnya dari Rabu Pungkasan itu. Yang pastinya ini butuh support
dari dinas-dinas terkait, itu yang dari Diporanya ataupun dari pariwisata, dan yang pastinya melibatkan UMKM kaitan dengan perekonomian dan macam-macam lah di situ. Biar ada daya tariknya, itu ada kaitan dengan hiburan juga ada, kaitan dengan edukasi juga ada, religinya juga ada. Jadi lengkap di situ. Artinya jangan sampai cuma senang-senang semata kemudian berakhir dengan bubar gitu saja, nggak ada kesan yang masuk di hati para pengunjung. Biar nantinya ada semacam dijadikan wisata religi juga di situ, harapan dari saya. Karena kalau tidak melibatkan dinas-dinas terkait, aku yakin SDM yang mengelola atau panitia hanya mengandalkan kemampuan desa yang ada, mungkin kurang konsep ataupun kurang matang betul. Akhirnya kalau konsep kurang matang, ya setiap tahun hanya gitu. Pasar malam 1 minggu sebelum menuju Rebo Pungkasan, kemudian Rebo Pungkasan berjalan, kemudian beberapa hari melanjutkan pasar malam itu. Jadi beda dengan konsep dulu yang awal kejadian Rebo Pungkasan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, inti Rebo Pungkasan itu adalah masyarakat, baik masyarakat lokal dan masyarakat yang lain di luar Lebak Siu Kidul, Pak Sulur, adalah doa bersama yang dilaksanakan itu di Bukit Tanjung, tapi lebih terkenalnya adalah di Gunung Tanjung. Itu biasanya jam-jamnya itu pagi sampai sore sekitar jam 4 lah itu. Di sana nanti ada yang memimpin doa di sana. Kuncinya di sana nanti ada. Nanti tinggal kita bareng-bareng berjamaah. Berarti silih berganti lah, bukan karena daerahnya kan nggak satu desa. Berarti nanti kalau dari masyarakat setempat sudah selesai, itu yang memimpin doa nggak langsung pulang bareng-bareng, nggak. Nunggu dari desa lain datang, kita doa bersama terus begitu. Itu berarti meneruskan kebiasaan para guru-guru besar kita yang dulu pernah melaksanakan semacam itu. Jadi ditularkan, jangan sampai hal yang baik itu punah. Dan alhamdulillah yang sampai sekarang yang masih ngopeni, yang saya tahu ini adalah Bapak Asipi, yang saya tahu. Artinya menjaga kegiatan itu. Dulunya bapaknya ya Pak ya, kemudian meninggal, kemudian dilanjutkan dengan beliau yang sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat, yang sekarang itu rumahnya itu berarti di Keberkahan. Ini namanya Blok Keberkahan ini Pak. Keberkahan RT 1 RW 1 Lebak Sukidul. Namanya saja sudah unik. Dan beliau itu memang hidupnya di wilayah Keberkahan Desa Lebak Sukidul RT 1 RW 1. Dan mudah-mudahan Pak Asipi tetap sehat dan tetap menjaga tradisi yang baik ini. Itu intinya yang saya tahu semacam itu. Kalaupun tadi ada bahasa pasar malam, kemudian ada jualan
pakaian, jualan makanan itu hanya apa ya, bahasa pendukung saja, pendukung acaranya. Biasanya 1 minggu sebelum pelaksanaan dan 1-2 hari setelah pelaksanaan. Kalau itu bukan inti saya kira. Memanfaatkan bagi Desa Lebak Sukti khususnya adalah yang lebih saya kedepankan adalah ada nilai historinya, sejarahnya. Ternyata Lebak Sukti itu punya situs yang saya kira ada nilai religinya itu, karena kebetulan Gunung Tanjung itu atau Bukit Tanjung itu wilayahnya itu masuk wilayah Lebak Kidul, Lebak Sukti Kidul nih, walaupun lintasannya itu Lebak Sulor. Kalau setarnya Lebak Sulor nih Mas, setarnya dari GBN, tapi inti kegiatannya itu di Lebak Sukti Kidul itu. Kemudian harapan ini, kalau sudah harapan, karena makin kesini itu pola pikir masyarakat sudah berubah sehingga ada pergeseran apa ya, kegiatan. Aku pengen semangat Rebokasan yang tempo dulu di apa ya, dihidupkan kembali. Yang pasti dalam menghidupkan kembali kegiatan itu, desa tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan dinas-dinas terkait pastinya. Itu dari dinas pariwisata ataupun dari Dikpora dan juga tokoh-tokoh agama setempat. Ya, artinya di saat ada kegiatan-kegiatan pendukung itu lain persoalan, kaitan dengan dagang dan sebagainya, itu lain persoalan. Nanti difokus di kegiatan yang inti itu pengennya semacam itu. Dari unsur pemerintahnya juga ikut terlibat, dinas-dinas terkait, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama juga harapan saya itu bisa memberikan pemahaman biar kegiatan Rebokasan itu tidak melenceng dari yang aslinya yang dulu. Jadi gini, kita lihat sedikit ke belakang dulu ya Mas ya. Dulu memang pada waktu si pengunjung itu berbondong-bondong ke sana, ke Bukit Tanjung, itu memang dulu ada 2 kepanitiaan Mas. Ada Lebak Sulor, Lebak Sukti itu digabung. Lah itu setelah kurangnya orang yang datang ke Bukit Tanjung itu dan lebih cenderung di pusaran Lebak Sulor, maka sekarang kepanitiaan itu hanya Lebak Sulor. Lebak Sukti nggak dilibatkan. Menganggapnya Rebokasan ya kayak gitu sih. Berarti yang sekarang itu menganggapnya Rebokasan ya hiburan, kemudian nanti jualan-jualan makanan dan pakaian, kemudian biasanya nanti di ujung jembatan ini kan nanti kita akan melintasi lintasan jembatan yang nanti menuju ke perbukitan itu ada jembatan yang namanya Sunglon. Nanti jangan kalau mau ke sana pasti lihat. Biasanya itu di ujung jembatan itu buatan di situ hiburan yang pastinya ada nilai komersialnya. Nanti di saat masuk itu harus bayar. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya di saat kalau sudah sampai ke hiburan itu ya sudah selesai. Kecuali orang-orang yang masih mempertahankan kegiatan yang awalnya Rebokasan itu dipertahankan, ya tetap ke sana, tetap ke, pokoknya kayak saya anggapnya sih tradisi saja ya, tradisi yang sudah yakin betul bahwa kita harus ke Rebokasan, ya pada ke Bukit Tanjung. Tapi generasi muda sekarang sudah sangat tipis sekali barangkali semacam itu. Kalau sudah masuk ke ini,
tadi jembatan Sunglon itu kita nyebutnya jembatan Sunglon, kemudian sudah nonton hiburan itu ya sudah selesai pulang. Anggapnya itu rebokasannya semacam itu. Nah, ini dampaknya kurangnya pemahaman terhadap masyarakat barangkali bahwa rebokasan itu sebenarnya bukan itu sebenarnya doa bersama. Lah itu makanya saya tadi katakan adanya keterlibatan dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat, tokoh agama, biar kita itu nggak melenceng. Itu maksud. Jadi kaitan saya ulangi lagi, kalau dulu memang kepanitiaan itu ada 2 desa. Ya sekarang cuma dilaksanakan oleh Desa Lebak Sulor. Memang kalau sebatas nyampe ke Sunglon kemudian ke tempat hiburan itu memang hanya Lebak Sulor. Nanti kan Lebak Sukidulnya setelah mau masuk ke ini, mau masuk ke Bukit Tanjung itu baru masuk wilayah Lebak Sukidul. Gitu. Jadi sebagian masuk Lebak Sulor, tapi titiknya masuk ke Lebak Sukidul. Itu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum fi hadzal maqam. Mbah Gusti Pangeran Trondol, Mbah Gusti Pangeran Trondol, Mbah Gusti Pangeran Trondol. Mbah Tumenggung Paureksa, Mbah Tumenggung Paureksa, Mbah Tumenggung Paureksa. Mbah Fatawiyah, Mbah Syamayuda, Mbah Samiun, Mbah Syurgi, Mbah Syuluk, Mbah Pangeran Banten. Mbah Nyi Gede Sumur, Nyi Gede Pelawangan, Mbah Putut, Mbah Tanjung Sari. Mbah Tanjung Sari, Mbah Syah Maulana Mahribi, Mbah Simedang Kamukuan, Mbah Simedang Kamulyan. Mbah Syekh Jambu Karang, Mbah Muhammad, Mbah Damarulan, Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Prabu Siliwangi, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Syekh Abdul Rajab, Mbah Syekh Wali Kutub, Mbah Nyi Roro Kencana Wungu, Dewi Nawang Wulan, Dewi Nawang Sari, Satria Lestari Sakti, Prabu Wijaya, Nyi Ratu, Nyi Ratu, Nyi Ratu, sa anak wahipun sakrabatipun. Kaula Mbah Asyipi sowan ngarsane panjenengan. Kaula sowan ngarsane panjenengan sesarengan bebarengan kali sederek kaula sana kadang kaula nggih menika Bapak Solis sanggih menika sak rombongan saking Semarang dinas provinsi lan kawula sesarengan kali sederek kawula Bapak Sunali lan kawula sesarengan kali Bapak Warno sakeluarga wabil khusus kawula sesarengan kali tiang sepuh kawula Nasra bin Muhammad mewakili sederek keluarga. Kaula atas nama pribadi kaula nyuwun doa restune panjenengan, ridhone panjenengan, welas asih panjenengan, karomahe panjenengan, kesaktiane panjenengan, kajaibane panjenengan, sababiahipun panjenengan, sabab pandongane panjenengan,
jalan keluaripun panjenengan welas asih ridhone panjenengan dipersunaken disunaken kali Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah kasih panjang umur waras sehat walafiat, tetap iman Islam dunia sampai akhirat. Gusti Allah paring selamat teng griya, selamat teng perjalanan, selamat teng pundi kemawon. Lan muga-muga Gusti Allah paring rezeki sing kathah kangge segala hajat, wabil khusus kangge sangu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kadosipun makaten Mbah kawula waturaken assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa dzurriyyatihi humul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتابعين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والملائكة المقربين خصوصا وشيخ عبد القادر الجيلاني هم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتابعين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والملائكة المقربين خصوصا Mbah Gusti Pangeran Trondol. Mbah Gusti Pangeran Trondol, Mbah Tumenggung Pareksa, Mbah Tumenggung Paureksa, Mbah Fatawiyah, Mbah Syamayuda, Mbah Samiun, Mbah Syiwergi, Mbah Syiwuluk, Mbah Pangeran Banten, Mbah Nyi Gede Sumur, Nyi Gede Pelawangan, Mbah Putun, Mbah Tanjung Sari, Mbah Tanjung Sari, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Simedang Kamukuan, Mbah Simedang Kamulyan, Mbah Sejamu Karang, Mbah Muhammad, Mbah Damarulan, Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Prabu Siliwangi, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Syekh Abdul Rajak, Mbah Syekh Wali Kutub, Mbah Nyi Roro Kencana Wungu, Dewi Nawang Wulan, Dewi Nawang Sari, Satya Lestari Sakti, Prabu Wijaya, Nyi Ratu sanabahipun sakrabatipun humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila hadrati jasyati Bapak Suli Saglu sarombongan. Sumaila hadrati jasyati sedherek kawula sakeluarga sinang liya sinang meren al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yulad
yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasadin wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasir nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لهم الله لا إله ولا حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد 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 ويعلم أنه لا إله إلا الله يا كريم يا الله يا محمد يا رسول الله يا لطيف يا فتاح يا رجاء يا ولي يا كريم يا الله يا محمد يا رسول الله يا لطيف يا فتاح يا رجاء يا ولي يا كريم يا الله يا محمد يا رسول الله يا لطيف يا فتاح يا رجاء يا ولي يا كريم يا الله يا محمد يا رسول الله اللهم بشرك العظيم وذم الخاتم وذل الوجه الكريم ومن الكلمات التامات ودعوة المستجاب وبنا إلى الله المعبود لا إله إلا الله في الأفراح في الحبيب الله شهداء من القائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان المحمد لا إله إلا الله القيوم لا إله إلا الله البارئ لا إله إلا الله الأحد الله الواحد أحد لا إله إلا الله الهيمن لا إله إلا الله الحبيب الشهيد الله الكريم الله القادر الله إلا الله داعي بالباطن لا إله إلا الله
Enggak, Pak. Lagi nonton jam laku lagi mau sarung itu tuh isin gitu gitu. Nah, kan. Nah, ya. Negara yang ciri mana Pak? Soalnya surung ya. Iya. Iya no. Iya kemana orang yang mana? Sini. Kita lempeng anu. Iya. Asurnya kan enteng. Paling kiri tiga. Di mana? Telur sih. Iya Pak. Biasanya manjat terus temu. Tidak bocor saya ini. Harus istirahat karena untuk aktif mana orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum fi hadzal maqam. Mbah Gusti Pangeran Trondol, Mbah Gusti Pangeran Trondol. Mbah Baureksa keberkahan, Mbah Tumenggung Baureksa. Mbah Tumenggung Baureksa, Mbah Fatawiyah, Mbah Syamayuda, Mbah Sameun, Mbah Siwergi, Mbah Siwuluk, Mbah Pangeran Banten, Mbah Nyi Gede Sumur, Nyi Gede Pelawangan, Mbah Tanjung Sari, Mbah Tanjung Sari, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Simedang Kamukuan, Mbah Simedang Kamulyan, Mbah Syekh Jambu Karang, Mbah Muhammad, Mbah Damarulan, Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Prabu Siliwangi, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Syekh Abdul Rajak, Mbah Syekh Wali Kutub, Mbah Nyi Roro Kencana Wungu, Dewi Nawang Wulan, Dewi Nawang Sari,
Satria Lestari Sakti Prabu Wijaya Nyi Ratu wabil khusus sangat khusus yang mulia Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Tanjung Sari, Mbah Tanjung Sari, Syahana wahipun satrabadipun. Kawula Mbah Asyifi sowan ngarsane panjenengan. Kawula sowan ngarsane panjenengan sesarengan bebarengan kali sederek kawula sana kadang kawula saka jagat lor, jagat wetan, jagat kidul, jagat kulon, wabil khusus saking dinas provinsi kaya Semarang alhamdulillah hadir. Kawula atas nama pribadi lan keluarga, sederek atas nama pribadi lan keluarga sana kadang kawula sedoyo pribadi lan sakeluarga khususipun saking dinas provinsi Jawa Tengah sak pribadinipun sakeluarga nggih nyuwun agunging pangapura sing kathah. Mugi-mugi panjenengan sedaya ngampura Gusti Allah ngampura amin. Kawula sowan ngarsane panjenengan nyuwun doa restune panjenengan, ridhone panjenengan, welas asih panjenengan, karomahe panjenengan, kesaktiane panjenengan, keajaibane panjenengan, welas asih panjenengan dipersunaken, disuwunaken kali Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah kasih panjang umur, waras, sehat walafiat, tetap iman, Islam, dunia sampai akhirat. Gusti Allah paring selamat teng griya, selamat teng perjalanan, selamat teng perantauan, selamat teng pundi kemawon. Tuduhaken dalane rezeki sing kathah, sing ngomber, sing berkah, berlimpah, luber kangge ibadah, kangge segala hajat lan muga-muga Gusti Allah paring kasumbadan. Amin ya robbal alamin. Mbah Tanjung Sari, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Gusti Pangeran Trondol, Mbah Tumenggung Pareksa, Mbah Fatawiyah sanakipun sang kerabatipun. Kawula atas nama pribadi selaku juru kunci makamipun Mbah Tumenggung Pareksa nggih menika nyuwun pangapura sing kathah. Kawula sowan ngarsane panjenengan awal. Artinipun kawula doa awal karena ibadah kawula mulai. Insyaallah dari mulai mangke wangsul bubar insyaallah pada asyar. Nggih menika kawula nggih sambil menunggu sana kadang saking jagat lor, jagat wetan, jagat kilon ingkang badhe sowan simbah. Kawula selaku nggih pemimpin doa. Kawula nggih nyuwun pangapura sing kathah. Kawula nggih menika Mbah matur nggih menika mudah-mudahan kawula sakeluarga napa malih kawula nggih hajat Mbah. Hajatipun insyaallah menika tanggal nggih 11 tanggal 10 malam 11. Artinipun tanggal 10 malam 11 bulan Maulud nggih menika Sabtu malam Minggu Kliwon. Teng makamipun Tumenggung Pareksa badhe hol. Nggih menika ke 382. Mudah-mudahan kawula selaku juru kunci selaku nggih menika mudah-mudahan Gusti Allah paring rezeki sing kathah kangge pelaksanaan. Amin ya robbal alamin. Wabil khusus kangge sana kadang kawula ingkang hadir mudah-mudahan keparingan selamatipun dunia akhirat, pangkat selamat dari bawah selamat naik ke puncak Tagwe Bukit Sitanjung selamat
teng makamipun Mbah Syekh Maulana Maghribi kali Mbah Tanjung Sari, mudah-mudahan mangke wangsul selamat dalam perjalanan, selamat dugi tenggriya selamat napa ingkang dados sejanipun, muga-muga Gusti Allah paring kasembadan kelawan sempurna amin. Kadosipun mekaten Mbah kawula wadulaken, kawula nyuwun doa resunipun muga-muga Gusti Allah paring selamat. Intinipun selamat karena di bulan Syafar Rebo pungkasan Allah menurunkan bala, menurunkan penyakit beribu-ribu bala. Mudah-mudahan kita semua ingkang hadir sakeluarga dan disinten kemawon muga-muga selamat. Amin ya rabbal alamin. Kadosipun mekaten Mbah kangge awal nggih kawula kirim doa, kawula muga-muga selamat sampai pangsul. Mudah-mudahan Gusti Allah paring kasembadan. Assalamualaikum. Wal mu'minin wal mu'minat ya wal malaikatul muqarrabin khususan Gusti Pangeran Mbah Syekh Maulana Maghribi Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wastaghfir wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya wal malaikatul muqarrabin khususan Gusti Pangeran Trondol, Gusti Pangeran Trondol. Mbah Tumenggung Paureksa, Mbah Tumenggung Paureksa, Mbah Fatavia, Mbah Samayuda, Mbah Sameon, Mbah Syewargi, Mbah Syewalok, Mbah Pangeran Banten, Mbah Nyegede Somoye Gede Pelawangan, Mbah Putut, Mbah Tanjung Sari, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Simedang Kamukuan, Mbah Simedang Kamulyan, Mbah Sejamu Karang, Mbah Muhammad, Mbah Damar Wulan, Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Prabu Siliwangi, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Syekh Abdul Rajak, Mbah Syekh Wali Kutub, Mbah Nyiroro Kencana Wulu, Dewi Nawang Wulan, Dewi Nawang Syari, Satria Lestari Sakti, Prabu Jaya Nyiratu. Wabil khusus, sangat khusus Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Syekh Maulana Maghribi, Mbah Tanjung Sari, Mbah Tanjung Sari, Sanafaipun Sakrabatipun umul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jasyati jabang wa nasibi keluarga. Wabil khusus anak kadang kaulo sedaya ingkang hadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رسول الله صادق الوعد العليم للزم سلط الخافر يا لطيف يا فتح يا رجاك يا غني يا كريم يا الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لطيف يا فتح يا رجاك يا غني يا كريم يا الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لطيف يا فتح يا رجاك يا غني يا كريم يا الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم دي سلطان العظيم وادي المعنى القادم وادي الوجه الكريم والكلمات التامات ودعوة المستجابة حسن والحسين وورث سليمان داود عليهما السلام الودود العرش الماجد والعمر وصاحب حجات يا الله kabulkan hajat kaulah ya Allah hajamkan sedherek kaulah ya Allah kabulkan hajat sana kadang kaulah ya Allah saka pundi mawon ya Allah muga-muga selamat dunia akhirat berkah barokah kangge sangu ibadah ya Allah padha welas padha asih padha ngasih padha welas padha asih padha ngasih padha welas padha asih padha ngasih amin ya Allah selamat ya Allah wa siramal wa tabadil ada wa daqla min bani adam salam man yajidu dalimin إلا خشار سبحان رب العزة عما الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نور الحمد لله الذي خلق نورا وجعل الظلمات على جبل طرف كتاب مستور الحمد لله الذي بنعمة قور وبالجي وجلال مشهور وجو كريم الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون كافها يا عين صاد حميم عين شين كاف
إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم الله الذي يشاء كل شيء قدير اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوزر والراشد والسلام اللهم إن الشك في إيماني بك والرحمن الراشد والسلام اللهم إن الكفر في إسلام والراشد والسلام اللهم إن الشك في التوحيد والراشد والسلام اللهم إن الراشد والسلام اللهم ينقل على لساني والراشد والسلام اللهم إن الحضرات والشهد في سر والراشد والسلام اللهم الراشد والسلام اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن الرياء والرحمن الراشد والسلام اللهم الرحمن الراشد والسلام الرحمن الراشد والسلام اللهم ما قدر الراشد والسلام اللهم أنت الرحمن الراشد والسلام اللهم أنت الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الرحمن الراشد اللهم محمد رسول السلام اللهم محمد رسول السلام اللهم محمد رسول السلام اللهم ما قسم رسول السلام اللهم نتمد على خدر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم محمد رسول السلام اللهم رسول السلام انا ولي محمد رسول السلام اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا لا اله انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له وزينه وكدنوا ربي ولا ترني فردا وانت الوارث اللهم بأيل الله وبكرسي وشافه وبالعرش ودمته وبالقلم وبيق الله وودده وبيق الميزان وخفته وشراط ورقاته وبيق جبرائيل ومنته وبيق ميكائيل وسده وبيق إسرافيل ونغده وبيق إسرائيل وقدده وبيق رضوان وجنده وبيق مالك وجهنم وبيق آدم وجده وشيس ونبوته وبيق نوح وبيق إبراهيم وولده وإسحاق وإسماعيل ويعقوب يوسف وحربته وبيق موسى وآياته وبيق هارون وحرمته وبيق هود وهيبته وبصالح ونعمته وبيق لوط وجبرته وبيق يونس وداويته وبيق دانيال وكرمته وبيق زكريا وطهرته وبيق عيسى وروحانيته وبيق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفاعته يا الله يا الله آمين يا الله آمين اللهم يا حي يا قيوم يا لا إله أنت سبحانك حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim taqabbal minni wa iyyakum ya karim. Ini. Boy. Kilo. Ayo bagi bareng-bareng. Apa udah sudut? Ini kamu ambil. Monggo. Tuh. Gimana? Kamu ini mancing dingin. Karena toh berarti kelihatan semua. Duduk. Ini masih ini. Kenapa nih kok? Kuning. Makan ini. Sama ayam doang dikit aja. Ambil sini. Bukan satu. Iya Bu manjanya. Malah saya. Ini juga enak kan nangka nambah. Takubel malah. Kandian. Takubel ini mana? Enak yang digendong. Jadi enggak lah. Manjate kok bener. Wis nyantai mawon, Pak. Nggih. Tenaga tua ya. Leren. Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Saya nama Pembayun Sulistiorini, sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Tempat tanggal lahir Klaten 1 Maret 1971. Mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kemudian Perda Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Di dalamnya ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Untuk Rebo Pungkasan itu masuk dalam objek pemajuan kebudayaan adat istiadatnya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam upaya pelestarian terhadap pemajuan kebudayaan yang telah dilakukan adalah yang pertama adalah pelindungan. Pelindungan ini kami sudah melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap adat istiadat yang ada di Kabupaten Tegal, salah satunya adalah Rebo Pungkasan. Kemudian juga kami melakukan dialog budaya. Ini setiap tahun kami melakukan dialog budaya. Hubungannya dengan Rebo Pungkasan pada tahun 2019 kami mengangkat salah satu tema yaitu makna, bentuk dan fungsi tentang Rebo Pungkasan, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang kebudayaan seperti Bapak Sinung Janutomo dari Jogja,
kemudian Gus Akib, kemudian ada Pak Samsul Falah, kemudian budayawan yang ada di Kabupaten Tegal seperti Pak Teguh Puji Harsono memberikan pemahaman tentang kebudayaan, terutama tradisi Rebo Pungkasan. Kemudian dalam upaya pengembangan, kami juga melakukan pengkajian. Ini kami bermitra dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Pada tahun 2022 itu telah dilakukan pengkajian terhadap tradisi Rebo Pungkasan. Kemudian juga dalam usaha pemanfaatan, bahwa ini hubungannya dengan pembentukan karakter. Jadi ada pembentukan karakter karena di dalam prosesi tradisi Rebo Pungkasan tentunya itu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesi Rebo Pungkasan itu banyak sekali pedagang-pedagang yang tadi sempat dilihat selama 10 hari atau bahkan 15 hari mereka berdagang dalam rangka untuk menyambut Rebo Pungkasan. Tentunya ini juga memberikan nilai ekonomi kepada mereka, mengangkat perekonomian karena ada UMKM baik berjualan makanan tradisional dan sebagainya. Tentunya ini juga meningkatkan UMKM. Kemudian dalam hubungannya dengan pembinaan juga, kami juga dalam kegiatan seperti jejak tradisi itu juga selalu mengajak kepada generasi muda, terutama siswa SMA, untuk kita memperkenalkan bahwa Kabupaten Tegal itu banyak sekali punya kearifan lokal. Salah satunya adalah Rebo Pungkasan. Jadi kita sampaikan kepada mereka untuk mengetahui makna-makna yang ada di tradisi Rebo Pungkasan. Untuk kedepannya Rebo Pungkasan ini sebenarnya kita kan untuk yang pertama tadi saya menyampaikan tentang pendataan, terus kemudian ada pemutakhiran data pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Ini tentunya dalam rangka kita biar Rebo Pungkasan itu tidak diklaim oleh daerah lain ya Pak. Ini selama ini kan juga ada daerah-daerah lain yang juga melaksanakan kegiatan tradisi, tapi Kabupaten Tegal kan juga punya kearifan sendiri meskipun namanya berbeda. Ada yang menyebut Rebo Kasan, ada Rebo Pungkasan. Jadi melalui pemutakhiran data pokok-pokok pikiran kebudayaan itu dalam rangka untuk melestarikan biar tradisi Rebo Pungkasan ini tidak punah, jadi dilestarikan. Kemudian juga tadi saya menyampaikan hubungannya dengan generasi muda, kita memberikan informasi tentang Rebo Pungkasan ini kepada anak-anak sekolah, itu dalam satu kegiatan seperti jejak tradisi Pak, kita sampaikan. Yang kedua, ketika kami memberikan informasi, jadi diberi tugas oleh sekolah untuk memberikan informasi, nah tradisi ini juga kita sampaikan kepada anak didik di sekolah, seperti itu. Malah dalam waktu dekat ini dari bidang pendidikan hubungannya dengan kurikulum, ini untuk kearifan lokal ini mau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Pak, termasuk salah satunya adalah Rebo Pungkasan. Untuk ke depan ini untuk Rebo Pungkasan ini mau kita daftarkan sebagai warisan budaya tak benda nggih Pak. Ini salah satu juga kebanggaan dari setiap kabupaten kota ketika karya budayanya diakui sebagai warisan budaya tak benda. Ketika nanti ini bisa diakui, kedepannya berarti harus ada usaha pelestarian ya Pak, supaya tidak punah seperti itu. Jadi kedepannya kita juga mau mengemas kegiatan ini supaya menjadi sebuah event wisata Pak. Jadi tidak hanya budaya, tapi juga nanti bisa merangkul dengan Dinas Porapar, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk mengemas kegiatan ini menjadi event budaya seperti itu dalam konsep tradisi Rebo Pungkasan. Tadi sudah disampaikan Pak Juru Kunci Makam bahwa tradisi ini sebenarnya adalah tolak bala, ungkapan rasa syukur kita kepada Gusti Allah biar dijauhkan dari mara bahaya. Nah ini kan sebenarnya bisa nanti dikemas dalam sebuah prosesi yang bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Tegal, tapi bisa menarik
pengunjung dari luar Kabupaten Tegal. Tinggal nanti konsepnya seperti apa atau packagingnya seperti apa, tinggal nanti kita berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan dinas-dinas terkait seperti Bapeda. Tentunya juga ada pendanaan di dalamnya, Pak, karena ketika kita mau melakukan sebuah event atau di mana juga tidak terlepas dari biaya atau anggaran di dalamnya. Seperti itu, Pak.